Makan banyak tak jua cukup, jumpa pacar terasa gugup. Jalani semua perjuangan hidup, setiap peluang harus diraup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah aku masih bisa untuk share aktivitas lagi. Nah, ini aku awali dengan aktivitas masak-memasak ya. Tadi aku udah goreng kentang, dan lanjut ini aku goreng telur ya. Jadi telurnya tadi udah aku rebus, terus aku belah-belah gitu. Nah teman-teman, itu aktivitas aku tuh di subuh hari ya teman-teman. Udah subuh gitu ya, habis sholat gitu, habis subuhan aku masak gercep karena ini tuh buat bekalnya Pak suami gitu teman-teman kerja. Jadi udah di sini aku tuh masaknya lumayan buru-buru gitu ya. Oke, ini aku udah beres sudah untuk menggoreng untuk bahan-bahannya. Lanjut di sini tuh aku tumis untuk sambal-sambalnya gitu ya. Nah, sekarang ini tuh ya teman-teman, aku tuh lagi bener-bener belajar banget buat bangun itu di subuh-subuh hari gitu ya. Maksudnya di subuh itu tuh jangan molor lagi gitu loh. Maksudnya habis subuhan itu tuh langsung masak gitu ya. Dan itu tuh masih jadi PR banget buat aku. Karena terkadang habis subuhan itu tuh ngantuk lagi teman-teman. Karena kan aku tuh kadang tidurnya tuh udah kemalaman gitu ya teman-teman, suka begadang gitu. Karena terkadang itu aku sampai tengah malam gitu ya teman-teman buat ngejar ngedit video gitu ya. Jadi kadang tuh bener-bener suka kemalaman gitu. Makanya kesempatan banget di subuh hari tuh kadang habis sholat itu ya balik molor lagi walaupun nggak tidur. Kadang itu aku leha-leha gitu loh teman-teman sambil ngedit-ngedit apa gitu ya, nyambung-nyambung ngedit-ngedit gitu. Jadinya ya kadang itu tuh memang kayak aku tuh ngerasa sih teman-teman kalau misalnya kerjaan tuh diberesin di pagi hari cepet-cepet itu tuh cepet beresnya juga ya. Cuman ya kadang itu ya mager banget gitu rasanya kerjain aktivitas tuh di pagi hari gitu. Nah, ini dia menu hari ini ya teman-teman. Udah ini aja untuk menu ya Pak suami. Kalau Pak suami kan nggak mau sayur ya, jadi ini aja buat makan pagi atau sarapan itu sama buat bawa bekal gitu ya. Sambal kentang dan juga telur. Alhamdulillah, pokoknya disyukurin aja. Nah, mohon maaf ya teman-teman, itu tuh kameranya gerak sendiri karena memang tripod aku tuh longgar teman-teman. Jadi itu tuh aku kasih di bagian batang-batangan penyambungnya itu tuh karet buat penahannya gitu. Cuman kadang itu suka goyang-goyang gitu ya. Jadi mohon maaf tadi itu agak rada ini goyang gitu ya untuk kameranya. Lanjut teman-teman, setelah masak di sini aku bersih-bersih dan alhamdulillah ini dapur aku udah kembali kinclong lagi. Jadi setelah ini aku lanjut istirahat lagi gitu ya. Oke, selanjutnya ini udah agak siangan nih teman-teman karena tadi setelah aku masak itu ya teman-teman, aku tuh nyiapin bekal sama buat Pak suami, terus aku tuh lanjut buat nyambung edit sama dubbing beberapa video gitu ya. Jadi udah agak siangan, udah agak terang gitu ya. Baru aku lanjut lagi buat beraktivitas. Dan di sini kalau misalnya kalian lihat aku tuh lagi ngobrol ya, iya bener banget aku tuh lagi ngobrol sama tetangga aku ya teman-teman. Beliau tuh datang ke rumah buat main gitu ya. Jadi pas kebetulan aku lagi bikin video, cuman aku nggak malu sih teman-teman karena memang beliau juga udah tahu gitu ya kalau misalnya aku itu apa-apa itu ngonten gitu kan. Jadi ya beliau tuh santai-santai aja gitu ngeliat aku ngonten. Oke, lanjut di sini tuh aku mau beresin cucian piring aku ya teman-teman. Aku juga sambil ngobrol sih sama tetangga aku gitu ya teman-teman. Karena dia tuh nanya gitu ya, lemari piring kamu ini tuh ternyata besar gitu katanya. Kalau punya dia tuh mah katanya kecil gitu ya. Mungkin aku bilang karena punya aku ini tuh aku minta di bagian sebelah ini tuh memang nggak ada pembatasnya gitu teman-teman. Jadi kayak berasa lapang gitu kan. Jadi dia bilang iya punya dia tuh ada pembatasnya. Jadi kayak berasa sempit gitu. Every night, love to hear your voice. Sekarang ini mah ya teman-teman, kalau misalnya pas lagi ada tetangga yang sering main ke rumah atau kakak ipar aku yang main ke rumah, itu aku nggak canggung sama sekali, nggak malu sama sekali sih ya buat nge-record. Beda halnya dengan dulu itu ya teman-teman, bener-bener kayak malu banget gitu ya. Bahkan pernah pas aku lagi nyapu di teras gitu ya atau jemur pakaian, itu tuh tripod sama handphone itu aku sembunyiin di balik bunga. Karena terkadang itu kan suka ada ya orang lewat di depan rumah, jadi biar mereka nggak tahu ya aku sembunyiin handphone dan tripod. Kalau sekarang ini ya teman-teman, insya Allah sih udah udah pede lah gitu ya, udah nggak terlalu takut lagi, udah nggak terlalu canggung, udah nggak terlalu malu-malu gitu ya. Pokoknya udah pede aja lah gitu ya buat nge-record. Karena kan aku nge-record juga bukan hal-hal yang tidak pantas gitu ya teman-teman. Jadi ya ngapain harus malu juga kan.
Oke, udah beres, aku itu susun piring dan tadi tuh sempat ngobrol juga sebentar dulu sama tetangga dan tetangga aku tuh udah pulang gitu ya. Di sini juga cucian aku juga udah beres, aku cuci. Lanjut di sini tuh aku mau bilas-bilasin ya teman-teman, dan ini kerudungnya itu tuh nyampe ke bawah gitu ya teman-teman, dan takutnya basah jadi aku ikat dulu aja gitu ya kerudungnya. Seperti yang kalian tahu ya teman-teman, kalau aku itu kan memang ngebilas pakaian itu tuh bilasan terakhirnya baru di luar ya. Kalau bilasan yang pertamanya itu memang aku langsung bilas di mesin cuci aja gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh kayak tinggal bilasan terakhiran aja gitu ya, buat buat ngebilasin pakaiannya ini baru langsung aja aku keringin. Dan kemarin itu ada yang bilang, Bun jangan terlalu penuh kalau misalnya ngeringin pakaiannya atau nyucinya itu jangan terlalu penuh. Oke, nggak, terima kasih ya teman-teman, aku nggak penuhin itu ya, itu aku bikinnya separuh aja. Jadi aku bikin pakaiannya itu 2 kali dikeringin gitu, karena katanya itu takutnya nanti mesin cucinya cepat rusak karena bebannya yang terlalu berat. Nah lanjut di sini aku nyapu juga di dapur, karena memang tadi kan aku belum sempat nyapu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kerjaan rumah itu menurut aku ya bisa mana yang perlu didahuluin ya didahuluin gitu ya. Nah mohon maaf di area gantungan sana itu berantakan ya teman-teman, karena tadi habis subuhannya itu aku di sini teman-teman sholatnya. Jadi aku sholatnya itu di dapur gitu ya, karena pas aku nyalain lampu di kamar itu karena cahayanya itu nyampe ke kamar yang sebelah teman-teman. Jadi takutnya anak-anak itu kebangun, alhasil aku sholatnya itu di ini aja ya, di dapur gitu. Kalau subuhan biasanya aku seringnya tuh sholatnya itu di dapur teman-teman, karena menurut aku kayak lebih leluasa aja gitu ya. Kalau kamar belakang itu nggak tahu kenapa kayak berasa sumpek gitu teman-teman, karena banyak banget barang, ada lemari, ada seng juga di situ ya, atau atap gitu kan buat keperluan renovasi dapur gitu. Jadi kayak bener-bener kayak bener-bener sempit aja rasanya gitu. Jadi aku kayak nggak leluasa aja rasanya mau sholat, padahal sebenarnya mah lumayan lumayan lapang juga sih tempatnya. Cuman nggak tahu kenapa aku tuh kadang lebih suka sholatnya itu tuh di dapur gitu teman-teman. Oke lanjut di sini aku beres-beresin kamar, karena seperti biasalah ya kalau pagi hari ini mah kamar pasti berantakan ya teman-teman. Dan di sini tuh aku mau rapin dulu untuk kamarnya. Alhamdulillah sih nggak terlalu kotor-kotor banget. Kadang itu suka banyak banget loh teman-teman pasirnya. Tapi kalau kali ini tuh nggak terlalu banyak pasirnya. Jadi tinggal disapu-sapu sedikit itu tuh udah bersih. Oh ya teman-teman, kalian lagi pada ngapain nih pas lagi nonton video aku? Adakah yang sama sambil beres gitu? Boleh tulis di kolom komentar ya. Nah teman-teman, di sini anak-anak itu kalau misalnya ngeliat kamar ini tuh udah rapi, kayaknya gatel aja mereka itu pengen berantakin lagi ya. Namanya juga anak-anak ya teman-teman, kadang itu kita yang ngerapiin, mereka yang ngeberantakin gitu ya. Tapi ya udahlah ya, selagi kita masih sehat mah bisa aja kita beresin lagi. Dan alhamdulillah ini kamar udah bersih dan udah rapi lagi ya teman-teman. Lanjut di sini aku mau ngejemurin pakaian yang tadi udah aku keringin. Jadi ya beginilah ya teman-teman kerjaan aku setiap harinya, sambil menyambi ya teman-teman, sambil ngeringin pakaian, sambil beresin kamar gitu ya, sambil nyuci, sambil masak gitu. Pokoknya gitulah ya teman-teman. Aku mah juga yakin kalian juga begitu, karena memang sebagai ibu rumah tangga itu kita dituntut harus lebih bijak ya teman-teman. Jadi kadang kita ngerjain pekerjaan itu tuh bukan cuma satu pekerjaan dalam satu waktu, bisa segala macam disambi itu ya disambi gitu ya. Makanya kalau misalnya wanita itu kalau misalnya mau nyambi-nyambi itu udah enak ya teman-teman. Mungkin karena memang kita itu tuh nggak fokus ya dalam satu kerjaan. Beda dengan laki-laki teman-teman. Kalau laki-laki itu kita minta tolong satu pekerjaan, jangan harap dia itu bakal ngerjain kerjaan yang lain gitu ya. Karena ya gitu teman-teman, kalau misalnya laki-laki itu memang dia itu nggak bisa kalian membagi konsentrasinya gitu. Nah teman-teman, aku tuh lama banget ya teman-teman nggak jemur pakaian kayak gini ya, karena memang aku selalu was-was hujan, dan udah beberapa hari ini di tempat aku tuh lagi nggak ada hujan, selalu panas gitu ya. Makanya hari ini tuh aku ngejemur pakaiannya kayak gini aja, biar nanti setengah hari itu pakaiannya tuh udah kering gitu teman-teman. Karena kan kalau misalnya dijemur langsung kayak gini kan lebih cepat kering dianya. Tapi kalau misalnya kita itu pakein hanger, kadang itu di bagian pinggangnya yang belum kering lah gitu kan, atau di bagian kakinya lah gitu. Tapi kalau dijemurnya dengan posisi kayak gini, ini menurut aku bakalan cepat banget sih untuk keringnya. Alhamdulillah kan untuk si jemuran aku ini kan udah aku cuci ya kemarin tuh teman-teman, udah nggak ada lagi bulu-bulu yang kecil-kecilnya itu. Alhamdulillah udah udah bersih lah gitu ya. Makanya aku tuh enak gitu ya teman-teman untuk untuk jemur-jemur ya sekarang ini.
Oke, lanjut lagi. Di sini aku juga rapi-rapi di ruang serbaguna karena memang kalau misalnya pagi-pagi tuh pasti kasur itu tuh di apa ya taruhnya itu satu di depan gitu ya teman-teman. Karena apa? Karena itu tuh anak-anak kadang itu masih suka baring-baring gitu loh teman-teman buat nonton. Dan tadi tuh jangan salfok, si adek itu tangannya kejepit teman-teman, dijepit sama kakak gitu ya, tangannya di jok sepeda-sepedaan itu. Makanya dia itu tuh nangis ya teman-teman. Cuman nangisnya bentar karena memang dijepitnya itu tuh cuman kayak apa ya, nggak terlalu kuat lah gitu ya, namanya juga kan naluri anak-anak ya, kejepit sedikit aja mah nangis gitu. Cuman anak-anak itu bukan tipe anak-anak yang cengeng teman-teman. Kalau luka kayak gitu atau jatuh atau kejepit kayak gitu ya, itu nangisnya nggak sampai meraung-raung lama gitu, enggak ya, palingan kita dibujuk-bujuk sebentar itu juga udah diem dan juga udah sibuk main lagi. Oke, beres nyapu di ruang serbaguna. Lanjut di sini aku nyapu ke teras ya teman-teman, karena memang teras juga itu pasti berantakan dan juga banyak pasirnya ya. Karena memang kan teras ini tuh apa ya teman-teman, dari luar kita kan dulunya nginjak teras ini ya. Jadi bener-bener kayak apa ya, kayak di sini tuh sering banget kotor dan itu kayak bener-bener apa ya, bener-bener cepet kotornya sih gitu ya. Kotornya itu bukan karena apa-apa sih teman-teman, karena pasir gitu. Seperti yang kalian tahu kan, untuk halaman aku atau tanah-tanah di sekitaran rumah aku itu kan tanah berpasir. Jadi kadang kalau kita jalan keluar terus kita nginjak teras ini tuh, walaupun kita udah pakai sandal itu pasirnya kayak inggap gitu loh teman-teman di kaki kita. Makanya kalau rumahku itu memang rentan banget gitu ya teman-teman dengan berpasir gitu. Jadi kadang itu aku dalam sehari itu bisa beberapa kali nyapu gitu ya. Cuman kan nggak mungkin ya bahwa misalnya aku ada 4 kali 5 kali nyapu semuanya aku videoin terus-terusan kan, nggak mungkin juga kan, takutnya kalian malah bosan juga. Makanya kalau misalnya aku tuh nyapu yaitu pas di part-part yang penting-penting aja gitu ya, aku itu record. Dan ini yang kalian lihat ya teman-teman, alhamdulillah cuaca itu tuh lumayan panas gitu ya. Bawaannya mah happy ya teman-teman, dan bawaannya tuh pengen ngejemur segala macam yang mau dijemur gitu ya. Kalau misalnya ngelihat cuaca itu tuh udah terik kayak gini. Oke, alhamdulillah udah beres untuk sapu menyapu. Lanjut di sini tuh anak-anak udah aku mandiin dan di sini aku mau lanjut berpakaikan baju dulu ya. Di sini aku dahulukan pakaikan bajunya si kakak ya teman-teman. Sebenarnya kalau di siang hari di tempat aku itu panas itu bener-bener pol banget ya. Jadi bagusnya itu si anak-anak itu dipakein singlet doang ya teman-teman, biar tidurnya juga enak gitu. Cuman nggak apa-apa lah ya, aku pakein baju, nanti kalau misalnya gerah pas mereka bangun tidur aku buka aja bajunya. Dan di sini aku ikat rambutnya kakak, terus juga aku jalin ya teman-teman untuk rambutnya biar nggak apa ya, nggak berantakan dan juga nggak bikin gatel gitu ya. Karena terkadang itu tuh kakak suka ngerasa geli-geli gitu loh teman-teman di bagian pundak belakang gitu ya, mungkin karena rambut. Jadi udah tadi aku jalin aja rambutnya biar lebih kelihatan rapi juga. Si kakak udah beres, lanjut di sini adek juga, dan mohon maaf tiba-tiba pencahayaannya itu gelap dikarenakan memang di luar itu tiba-tiba mendung. Bukan mendung sih teman-teman, tapi kayak matahari itu sembunyi gitu loh teman-teman. Jadi ya kayak gini deh hasilnya ke kamera. Kadang ya gitu ya teman-teman, kamera itu tiba-tiba pencahayaannya itu gelap, itu karena berpengaruh juga dengan pencahayaan yang aslinya di sekitaran gitu. Oke, ini adek juga udah beres aku dandanin, anak-anak udah rapi ya teman-teman. Alhamdulillah, pokoknya kalau misalnya anak-anak itu udah mandi, rasanya itu udah tenang juga ya teman-teman. Kalau emaknya mah kadang itu pagi udah mandi, ntar sore udah mandi lagi, atau kadang sehari juga cuma sekali. Tapi kalau anak-anak mah harus teratur dan rutin. Oke, lanjut di sini aku ngajakin anak-anak keluar sebentar dulu buat motongin kuku gitu ya. Karena aku lihat kukunya anak-anak itu udah panjang teman-teman dan udah hitam gitu ya. Jadi mumpung ini kan habis mandi, jadi kan kukunya itu masih lembut ya teman-teman. Jadi ya udah di sini aku potongin dulu kukunya anak-anak. Setelah potong kuku ini nanti baru aku tuh tidurin anak-anak ya teman-teman. Aku tuh keseringannya kalau motongin kukunya anak-anak itu memang setelah mereka itu habis mandi. Karena memang setelah mandi itu tuh kukunya itu jadi lembut gitu ya. Jadinya kan nggak sakit kalau misalnya dipotong gitu ya teman-teman. Cuman terkadang kalau misalnya aku tuh lupa pas habis mandi, ya nggak harus habis mandi juga sih aku potong. Pokoknya tergantung aja gitu. Nah kebetulan ini tuh tadi aku liatnya kukunya anak-anak itu hitam dan panjang itu pas mandi. Jadi ya udah sekalian aja habis mandi dan pakai baju gini aku potongin dulu kukunya anak-anak gitu ya, biar nanti pas mereka tidur badan udah bersih, kuku udah bersih gitu ya teman-teman.
Tadi si Ade udah beres potong kuku, lanjut di sini tuh si kakak ya teman-teman, dan jangan salfok sama si kakak yang sambil ngompeng dan juga megang selimut ya, karena dia tuh udah tahu teman-teman kalau misalnya udah habis mandi ya berarti tuh siap-siap buat tidur gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak itu habis mandi jangan heran kalau misalnya mereka itu udah megang selimut, karena ya udah kebiasaan ya habis mandi langsung tidur. Oke, setelah potong kuku, lanjut di sini tuh aku mau ngajakin anak-anak buat tidur siang ya teman-teman. Di sini aku siapin dulu tempatnya, aku kasih dulu untuk karpet karet ini ya teman-teman, atau tikar karet ini. Nah, ini tuh aku pasangin dulu, terus aku kasih alas kain bedongan lagi biar apa, nanti biar kalau pipis itu tuh pipisnya itu nggak terlalu banjir gitu ya, dan juga nggak membasahi kasur. Nah, di sini tuh anak-anak tuh kayak udah hafal aja ya teman-teman tempatnya masing-masing itu di sebelah mana gitu. Jadi di sini tinggal naruh aja anak-anak dan dikasih susu. Insya Allah nih bentar lagi juga tidur ya teman-teman. Alhamdulillah anak-anak itu nggak susah buat ditidurin. Oke, terima kasih ya teman-teman udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.